Haleluya, haleluya. Biarlah kami menundukkan pikiran dan hati kami kepada Engkau Kristus, Tuhan dan Raja kami, Kepala Gereja Agung yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Biarlah pengurapan-Mu turun, Roh Kudus menjamah hati kami. Dan biarlah Allah Bapa diagungkan dan ditinggikan pada saat pagi hari ini dengan seluruh penyembahan dan pujian kami. Biarlah seluruh dupa harum ini akan memuliakan Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan pada saat pagi hari ini. Bapa, Kau akan bertahta dan terus bekerja pada pagi hari ini. Hamba menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kampuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa hanya Roh Kudus yang menjamah dan menguasai seluruh ruangan ini dan menaklukkan hati dan pikiran kami kepadamu, menyucikan dan menguduskan pikiran dan hati kami Bapa. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk worship leader dan tim penyembahannya yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hari ini tema yang akan saya berikan adalah perjalanan iman orang percaya. Dan kalau saudara hadir, akan hadir gitu ya di dalam ibadah yang kedua, saya akan membawakan tentang arang yang sendirian ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu paket ya, saya harap ini menjadi satu paket bagi kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mengapa hati saya tergelitik untuk memasuki atau memberitakan kepada saudara tentang perjalanan iman orang percaya? Karena saya melihat di dalam masa sesudah pandemi COVID-19 ini, kita mungkin mengalami satu masa di mana iman kita surut sesurut-surutnya ya. Dan ini satu kondisi yang bahaya. Mengapa bahaya? Karena saya merasa bahwa bukan hanya di beberapa gereja yang saya tahu ya, tapi saya berharap bahwa di gereja di GSJ Pagarsi enggak mengalami kayak gini gitu ya. Tapi jaga-jaga daripada nanti kalau saudara mengalami, saudara nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya akan membawakan ini ya, perjalanan iman orang percaya. Dan saudara harus tahu bahwa perjalanan iman orang percaya ini dimulai ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Saya akan review sebentar, nanti kalau saudara lihat nih semua isinya gambar slide saya. Mengapa? Karena dari saya menyiapkan firman Tuhan tuh saya udah coret-coret gitu ya di kertas. Kira-kira saya akan bawakan ini ya. Tapi sebelum lanjut, kita buka dulu yuk di Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Dan kalau saudara perhatikan hari ini sudah mulai memasuki bulan Oktober ya, artinya 2 bulan lagi kita akan masuk di bulan Desember dan itu sudah Natal. Dan setelah Natal kita akan memasuki tahun yang baru lagi gitu ya. Apa yang sudah saudara lakukan dan kerjakan buat Tuhan ya? Di Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Baca ya bergantiannya, saya akan bacakan ayat pertama, saudara baca ayat 2 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati kuasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging, kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga
datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini membuat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan kalau saudara nanti lihat, kita akan nanti masuk ke dalam slide saya, ya. Nanti mungkin saudara mau gak mau harus bolak-balik dengan ayat-ayat yang akan saya berikan. Ini dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, coba diklik aja langsung. Ini menggambarkan kehidupan manusia di dalam dosa. Saudara harus tahu bahwa sebelum kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, kita itu adalah mati. Jadi saudara dan saya, kehidupan kerohanian kita mati. Kita nggak hidup, ya. Orang mau mengatakan kalau di film-film itu seperti zombie. Zombie itu adalah mayat yang hidup, artinya sebetulnya sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan kondisi kerohanian kita sebetulnya adalah seperti ini, kita mati. Itu yang Efesus katakan. Mengapa? Coba diklik aja langsung karena nanti saya akan fokus. Nah, mengapa? Karena kita harus nanti memilih, saudara. Ada satu waktu, ada satu masa saudara pernah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Pada waktu saudara mau menyeberang, saudara ada di dalam satu persimpangan dan saudara harus memilih mana yang mau dipilih. Apakah saudara akan memilih kalau yang di sebelah kiri itu kematian, hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam dunia ini, atau saudara mau menerima uluran kasih karunia daripada Kristus Yesus, menyeberang melalui apa? Melalui salib, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, dan kemudian saudara akan masuk di dalam hidup yang berpusatkan kepada Allah. Artinya saudara menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, dan pada titik itulah saudara akan hidup dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Karena rohani kita yang dulu mati itu dihidupkan ketika kita berjumpa kembali dengan Kristus. Ya, coba diklik aja. Nah, bagaimana caranya? Satu-satunya cara untuk kita masuk, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Allah, mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan adalah dengan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Gak ada jalan yang lain. Jadi kalau saudara hari ini bersama-sama ada di dalam gereja, itu bukan karena saudara punya KTP orang Kristen, bukan. Tapi karena saudara pada satu titik dalam kehidupan saudara, kita itu menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Bukan karena saudara diajak pergi ke gereja, bukan. Bukan karena saudara pernah dengar dan kemudian mau ikut ajalah ke gereja karena sepertinya jadi orang Kristen itu enak, bukan. Tapi ketika pada titik saudara bilang, Tuhan, masuk dalam hati saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Dan pada saat titik itulah saudara berpindah. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, berpindah dari kegelapan kepada terang, berpindah dari maut kepada kehidupan, berpindah dari kehidupan yang sia-sia yang akan mati untuk selama-lamanya, berpindah kepada kehidupan yang akan dinikmati selama-lamanya. Nah, saudara harus tahu ini, ya. Coba diklik. Nah, ini yang saya akan bahas, saudara. Perjalanan iman kita, fase kita dimulai pada waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, kalau saudara lihat di dalam gambar. Dan pada waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, saudara, itu saya katakan sebagai fase cinta mula-mula. Mengapa dikatakan sebagai fase cinta mula-mula? Karena, saudara, ada perasaan yang bergelora di dalam hati kita. Saudara harus paham ini. Mengapa? Karena saya melihat bahwa banyak orang Kristen, orang percaya, setelah mengalami fase cinta mula-mula, dia kehilangan cinta mula-mula itu dan akhirnya menghilang. Mengapa? Karena saya melihat begini.
fase ini cinta orang percaya itu dalam kadar yang sangat tinggi. Saudara akan mau lakukan apapun untuk Tuhan Yesus. Mau pagi, siang, sore, malam ke gereja, oke. Mau hujan, mau badai, mau hujannya gede, mau angin ribut, mau petir, mau segala macam, saudara akan datang sama Tuhan Yesus. Emosi dan perasaan saudara menggebu-gebu dan bergelora. Mengapa? Karena ini cinta mula-mula. Sama seperti fase orang yang jatuh cinta sama orang, gitu ya. Pengen ketemu, pengen deket, gitu ya. Pengen selalu dekat dengan dia, melihat wajahnya. Dan ini yang dirasakan juga pada waktu kita pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tapi saya juga katakan bahwa fase cinta mula-mula ini adalah fase atau saat yang tepat untuk memulai pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus. Banyak orang Kristen tidak memahami hal ini, sehingga dia kehilangan momen. Kalau saya bilang, dia kehilangan satu titik, dia kehilangan satu tempat di mana dia berpijak untuk melangkah bertumbuh di dalam Kristus. Banyak orang Kristen tidak memahami bahwa sesudah fase cinta mula-mula ada satu deret, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus, mengalami cinta yang bergelora, yang luar biasa, menggebu-gebu. Saudara akan mulai mengalami yang saya namakan fase pasang surut kehidupan. Dan kalau saudara nggak mulai di dalam fase cinta mula-mula ini untuk start bertumbuh, untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada waktu saudara rela melakukan apa saja, saudara betul-betul membuat fase ini menjadi satu titik saudara bertumbuh dalam Kristus, maka di dalam fase pasang hidup, pasang surut kehidupan ini, coba diklik kok. Ada satu gambar lagi, saudara saya katakan ini akan memilih. Jadi ketika mulai kita nanti akan ada pasang surut kehidupan, kita naik turun, ketika kita mulai mengalami goncangan dalam hidup kita, kita akan memilih, dan saya katakan ini adalah titik kritis saudara. Titik di mana saudara mau gak mau, secara sadar ataupun gak sadar mulai memilih. Saya mau bertumbuh atau saya tidak bertumbuh. Dan di dalam fase ini saudara akan memilih. Kalau saudara bertumbuh, saudara akan memilih maju untuk dalam setiap masa kehidupan, dan juga saudara akan mulai melayani. Tapi kalau saudara memilih tidak bertumbuh, saudara akan memilih mundur ketika menghadapi masalah dan akan menjadi anggota gereja saja. Saudara harus pahami ini adalah fakta. Ya, titik kritis ini akan membuat kita tahu di mana posisi kita sekarang. Saya harus jujur, hanya saudara yang bisa jawab. Di mana posisi saudara sekarang? Saudara masih mengalami fase cinta mula-mula, saudara ada di dalam titik kritis, ada saudara sudah memilih saudara bertumbuh atau tidak bertumbuh. Karena di dalam fase inilah nanti saudara akan paham bahwa pada saat kita memilih gitu ya, memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, memilih untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan mengalami, coba balik lagi kok yang ke slide sebelumnya. Itu fase pasang surut kehidupannya tetap akan dialami saudara. Entah pilihan saudara bertumbuh atau tidak bertumbuh, mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau akhirnya sekedar datang menjadi orang Kristen, orang pergi ke gereja, fase ini akan tetap saudara alami. Kita akan mengalami naik dan turun. Kita akan mengalami kadang-kadang stagnasi, berdiam pada satu titik yang cukup lama. Tapi fase ini akan kita tetap alami. Nah, saya mau saudara paham hal ini. Mengapa? Karena fase cinta mula-mula ini, fase rindu, fase yang menggebu-gebu, itu harus saudara manfaatkan. Kita gak bisa biarkan momen itu lewat begitu saja. Dan saya melihat bahwa dalam masa-masa ketika kita sesudah mengalami, saya rasa seluruh orang di dunia ini mengalami masa-masa pandemi COVID-19. Dan artinya kita itu sedang baru mau narik nafas
ngomong-ngomong aja, kalau kita masih bisa ketemu, saya rasa tetap kita harus jaga jarak. Ada beberapa yang harus akhirnya tetap kita ikuti menjadi gaya hidup kita. Mengapa? Karena deg-degan juga kalau tiba-tiba si COVID-nya naik lagi. Kita masih belum tahu, bisa prediksi ke depan. Tapi saudara tahu, banyak akhirnya orang-orang Kristen, bahkan yang saya sering ceritakan, gereja-gereja sudah mulai mengalami bahwa orang percaya akhirnya menganggap bahwa ya udah, hidup kekristenan ya seperti itu saja. Ada banyak orang-orang Kristen menganggap bahwa realitas kenyataan tentang surga dan neraka itu menjadi jauh. Realitas pertolongan Tuhan menjadi gak ada. Kehidupan iman mereka akhirnya mengalami pasang surut yang betul-betul besar. Mereka ketika mengalami hal inilah, makanya saya katakan, saudara harus kembali. Kalau di dalam Efesus tadi, kalau saudara baca lagi satu ayatnya di dalam Wahyu pasal yang kedua, hati-hati, kita harus masuk kembali ke dalam fase cinta mula-mula. Mengapa? Karena di dalam fase inilah saudara akan rindu untuk mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Dia secara dalam. Mengenal Dia dengan dekat. Memahami siapa Allah sesungguhnya. Dan apa yang Allah ingin lakukan dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Dan apa yang dapat Tuhan lakukan melalui saya kepada orang lain. Saudara, pertanyaan ini seharusnya yang kita tanyakan, saudara. Apakah saudara semakin mengasihi dan mengenal Allah? Kalau kemarin beberapa minggu yang lalu, Bapak Gembala beritakan tentang spiritual check, mengecek kondisi kerohanian saudara, tapi tidak berhenti sampai situ. Kalau saudara tahu posisi kerohanian saudara, kalau saudara tahu saudara sedang sakit, kalau saudara tahu saudara sedang kondisi kerohanian yang sangat mundur, kalau kondisi kerohanian yang sangat jauh daripada Tuhan, saudara harus segera memperbaikinya. Saudara harus segera mengobatinya. Itu yang seharusnya dilakukan. Karena jangan sampai suatu hari iman kita akan betul-betul menjadi suam-suam kuku. Kita tidak lagi panas, kita tidak lagi dingin, kita datang sekedar datang, kita ibadah sekedar ibadah, kita gak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Saya tadi katakan realitas tentang surga dan neraka seperti jauh. Kehendak kita, keinginan kita untuk datang sama Tuhan menjadi surut. Keinginan saudara untuk bersekutu jadi gak ada. Hati-hati saudara. Mengapa? Karena kerinduan untuk mengenal Allah secara pribadi ini akan menjadi salah satu faktor yang menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengetahui apakah kita masih mengalami fase cinta mula-mula ini. Saudara rindu gak mengenal Tuhan? Saudara pengen gak terus-menerus dekat dengan Tuhan? Saudara rindu gak bersekutu dengan Tuhan? Alkitab katakan sebetulnya kerinduan untuk mengenal Allah ini ditanamkan di dalam diri orang percaya tepat setelah dia mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Bagaimana mungkin tidak, saudara? Saudara pernah bayangkan gak sih kalau ada orang buta yang seumur hidupnya buta, tiba-tiba dia bisa melihat? Percaya sama saya, dia akan pasti pegangin semua barang. Dia pasti akan liatin barangnya itu dari dekat. Dia akan bilang seperti anak kecil, ini merah, ini biru, ini hitam, ini coklat, ini kursi. Aduh, saya gak pernah lihat selama ini di kursi. Ini adalah keyboard, ini gitar. Oh, saya baru tahu dan baru lihat. Orang yang selama ini mati, kita nih yang dulu belum kenal Kristus mati, ketika kita hidup, itu seharusnya kerinduan kita yang menggebu-gebu karena selama ini kita gak pernah lihat tentang Tuhan, gak pernah bertemu dengan realitas Tuhan. Tiba-tiba kita berjumpa dengan Kristus, itu akan membuat kehidupan kita itu menggebu-gebu, saudara. Kita aja yang gak, kalau kita bayangkan orang yang gak pernah lihat, gak pernah bisa melihat saja, itu melihat itu dia akan pegang semua barang. Dia akan sentuh
tuh dia akan bilang ini merah, ini putih, ini segala macam. Apalagi kita yang mati. Saudara, ini yang seharusnya dipahami. Nah, tadi saya katakan kerinduan yang menggebu ini dikenal sebagai cinta mula-mula. Dan pada saat kita jatuh cinta kepadanya, kita jatuh cinta kepada Kristus, karena kita berjumpa dengan Kristus, maka cinta Kristus itu seharusnya memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi pikiran kita. Tapi hati-hati saudara, kerinduan, saya tulis kayak lagu ya, kerinduan hanya tinggal kerinduan jika kita sebagai orang percaya tidak mengambil langkah selanjutnya untuk mengasihi Allah. Saudara harus tahu kalau cinta yang tidak dipupuk, tidak dipelihara akan mati. Tidak ada satupun di dunia ini saudara, kalau itu gak dipelihara, dia akan tetap bagus, gak bisa. Saudara punya rumah, rumahnya harus dirawat. Saudara punya tanaman, tanamannya harus disiramin. Tanya Tante Ruth ya, paling hebat ya. Atau mungkin ada ibu-ibu yang juga pinter nanam tanaman ya. Kalau saudara punya binatang, hewan peliharaan harus dikasih makan ya, harus dimandiin, kalau enggak dia kutuan gitu kan. Harus dibersihin tempat dia, kalau kotorannya dan sebagainya. Tidak ada di dalam dunia ini yang bisa terpelihara dengan baik kalau kita tidak dengan sengaja melakukannya. Saudara, cinta juga begitu saudara. Jangankan cinta sama Tuhan, cinta kepada suami istri, cinta kepada anak, cinta kepada sesama, kalau kita tidak pupuk maka dia akan hilang. Harus ada usaha dilakukan. Cinta yang mula-mula ini seharusnya dipelihara dalam kehidupan iman kita, melebihi segala sesuatu yang kita miliki dan alami dalam dunia ini. Karena akan ada waktunya ketika cinta mula-mula ini akan mengalami pasang surut dalam kehidupan. Sehingga kita dalam perjalanan, kalau saudara lihat fase pasang surut itu, saudara akan mulai bertanya-tanya tentang banyak hal. Kita akan mulai bilang, benar gak sih Tuhan cinta sama saya? Saudara akan bertanya, kemana larinya perasaan saya yang menggebu-gebu saat cinta mula-mula kepada Kristus? Kemana kerinduan saya untuk selalu ikut datang dan persekutuan? Kemana keinginan saya untuk berdoa? Kemana keinginan saya untuk membaca Alkitab? Saudara, dalam fase yang kritis ini saudara, kalau saudara tidak pernah mendahuluinya dengan satu kerja keras, effort, atau usaha yang saudara lakukan, saudara akan mengalami bahwa dalam fase ini saudara akan perlahan-lahan mulai gak baca Alkitab, akan perlahan-lahan mulai tidak berdoa, akan perlahan-lahan mulai tidak mengikuti persekutuan-persekutuan dengan orang percaya, akan mulai tidak melayani, akan mulai suka dengan dosa, dan akan mulai suka untuk tidak pergi bersekutu di dalam gereja. Saudara harus tahu bahwa fenomena ini bukan hanya, saya tadi katakan, dialami oleh beberapa gereja. Makanya saudara, kenapa saya bawakan ini untuk mempersiapkan saudara supaya saudara tahu fase ini. Saudara harus berhati-hati, betul-betul berhati-hati. Banyak orang yang di dalam masa-masa pandemi ini, saya setelah beberapa lama, ngomong bahwa apa? Sepertinya kenyataan Tuhan menolong mereka itu semakin jauh. Kenyataan tentang surga dan neraka kayak gak ada. Kok terlalu banyak pergumulannya, sepertinya Tuhan gak peduli. Kok saya seperti bergumul sendirian? Ada pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa saya jawab. Dan saudara harus tahu ini. Karena itu, ketika saudara punya dan memiliki kerinduan untuk mengasihi Tuhan, saudara harus memeliharanya. Harus berusaha.
Yosua datang, maka kondisi iman saudara, kondisi keinginan saudara, kerinduan saudara akan tetap sama. Gak bisa saudara. Saya pernah katakan kalau saya sebagai gereja mengulurkan tangan, saudara harus menyambut tangan saya dan menggenggam tangan saya. Kenapa? Karena dibutuhkan usaha. Dan saudara mungkin bertanya-tanya, kalau memang kerinduan itu berasal dari Tuhan, kenapa saya mendekat kepada Allah saja memerlukan usaha dan perjuangan? Padahal di dalam Alkitab dari Kejadian saudara harus tahu dan dengar ini. Fakta yang paling penting ketika kita belajar mengenal Tuhan adalah Tuhan itu sendiri rindu untuk mengenal saudara. Tuhan yang mencari Adam, Tuhan yang memanggil Hawa pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Pada waktu-waktunya bersekutu, Tuhan yang memanggil mereka. Artinya dalam sepanjang abad, kalau kita percaya bahwa Allah tidak pernah berubah, Dia yang memanggil nama saudara satu persatu. Dia yang rindu bertemu dengan saudara. Dia yang rindu bersekutu dengan saudara. Dia mengulurkan tangannya supaya saudara tangkap dan ambil itu. Tapi masalahnya adalah saudara harus tahu ini. Realitas kehidupan kita yang tadi saya katakan. Ketika kita sebelum menerima Kristus, manusia lama kita itu cinta banget sama dunia saudara. Kita cinta banget sama segala sesuatu yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita cinta banget sama panggilan-panggilan yang menggiurkan hati kita. Ada beberapa waktu yang lalu, ada seorang cerita sama saya tentang, kok udah lama banget ya Tuhan gak pernah uji saya tentang mengampuni, tiba-tiba ada lagi tentang masalah tentang mengampuni. Dan rasanya di masa pandemi COVID ini katanya, kok untuk mengampuni jauh lebih sulit dari sebelumnya. Padahal saya gak pernah ketemu, jarang ketemu sama orang itu. Sekarang saya juga bisa menghindar, kalau gak ketemu sama orang itu silakan bisa. Tapi kenapa ya saya kalau bicara itu seperti hati saya masih terkoyak-koyak. Saya cuma bilang satu hal, bahwa fakta untuk mengampuni yang menjadi satu proses yang panjang itu gak pernah berubah saudara. Yang berubah apa? Yang berubah adalah ketahanan kita untuk menanggungnya. Kita di masa yang seperti ini, kita udah merasa terlalu lelah, terlalu capek. Mungkin saudara menghadapi pergumulan-pergumulan yang saudara gak bisa ceritakan kepada saudara seiman di dalam gereja. Saudara mungkin bergumul dengan masalah-masalahmu sendiri. Dan ketika saudara mulai menghadapi satu masalah yang pernah saudara alami beberapa tahun yang lalu, begitu down di sini saudara, begitu tenggelam di sini. Padahal saya katakan apa tadi? Faktanya sama. Tapi ketahanan kita untuk apa? Untuk dapat menanggung, untuk dapat menyelesaikan masalah itu kadang menjadi berkurang karena masa-masa yang kita lewati adalah masa-masa yang sukar. Tapi dengar ini, kalau saudara merasa lelah, saudara harus segera datang kepada Yesus. Saudara harus bilang sama Tuhan Yesus, bahwa kondisi saya lelah Tuhan. Kenapa? Karena saudara gak boleh kehilangan untuk dekat dengan Allah. Kerinduan untuk mengasihi Dia. Kerinduan untuk berhubungan dengan Dia. Kerinduan untuk jatuh cinta kepadanya. Cinta kepada Tuhan itu harus sesuatu yang dipelihara secara terus-menerus. Membiarkan dia bertumbuh, dan saya katakan supaya masuk ke dalam deep love. Cinta yang begitu dalam. Cinta yang mengatasi segala rintangan. Cinta yang bisa membuat saudara dapat bertarung melawan apapun di dalam dunia ini. Entahkah nanti saudara akan mengalami, kalau masa-masa itu adalah satu titik di mana saudara jatuh begitu dalam.
Tapi karena tahu bahwa saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Sebetulnya pertanyaannya menjadi sederhana, saudara. Mengapa? Karena di mana posisi saudara sekarang? Apa yang sedang saudara alami sekarang? Apakah kita masih mengalami fase cinta yang mula-mula itu? Menggebuk-gebukkan saudara untuk mengasihi Tuhan? Apakah saudara merindukan Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa? Dan ingat ini, kerinduan ini harus saudara jaga dengan apa? Dengan usaha yang keras. Makanya dikatakan di dalam, lupa saya ayatnya di mana. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengapa disuruh mengerjakan? Karena kita itu manusia lama kita lebih cinta akan dunia ini. Dan setiap hari sebetulnya kita bertarung. Bukan bertarung melawan orang-orang sekeliling kita, tapi bertarung melawan manusia lama yang ada di dalam diri kita, yang sedang berusaha menarik hidup kita, menarik iman kita. Bukan untuk datang kepada Tuhan, bukan, tapi untuk semakin dalam dan semakin jatuh, dan semakin dalam dan semakin jauh dari Tuhan. Saya mau katakan ini sebagai bagian yang terakhir, saudara. Kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana diceritakan tentang siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah dekat, sudah datang ya. Aku salah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mau katakan ini, saudara. Kerinduan kita yang baru ini akan memimpin kepada perubahan hidup. Tapi harus diikuti dengan kesungguhan meluangkan waktu. Saudara harus meluangkan waktu. Catat ini. Jangan pernah berharap saudara akan bisa bertumbuh dari dalam membaca Alkitab kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab. Mengerti ya maksudnya ya? Jangan pernah berharap bahwa saudara akan bertumbuh di dalam berdoa kalau saudara tidak pernah berdoa. Jangan berharap saudara bisa bertumbuh di dalam bidang pelayanan kalau saudara tidak pernah memberikan waktu untuk melayani. Jangan pernah berharap saudara akan bertumbuh di dalam persekutuan nanti yang di ibadah 2 ini kalau saudara tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama-sama di dalam persekutuan. Saudara harus berkomunikasi dengan intensif, artinya dengan waktu yang terus-menerus dengan Tuhan. Saudara harus mengerjakan bagian saudara dengan taat. Gak bisa, saudara. Kita gak akan pernah bertumbuh benar-benar kalau kita cuma membaca firman Tuhan tetapi tidak pernah mentaatinya. Omong kosong. Mengapa? Karena bagian kita ketika kita taat itu membuat kita, ketaatan akan membuat kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Gak peduli berapa banyak ayat yang saudara dengar, tapi selama ayat itu tidak pernah saudara lakukan, maka ayat itu hanya sekedar menjadi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mendekat dengan Tuhan perlu secara serius dan sengaja. Mendekat kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang menjamah hati kita. Mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan adalah perubahan yang radikal dari hidup yang lama kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita menghargai anugerah Tuhan, menerima panggilannya untuk menghampirinya, dan menggunakan semua sarana yang Tuhan sediakan di dalam gerejanya untuk kita nikmati. Saudara, seperti yang tadi saya katakan di awal, seberapapun
gereja berusaha, kalau saudara tidak pernah meluangkan waktu dan berusaha juga, saudara akan tetap ngomong, kok saya gak bertumbuh ya? Kok saya gak mengalami apa-apa ya? Apalagi kalau saudara mulai ibadahnya di rumah. Lama-kelamaan dari pakai bajunya rapi, lama-kelamaan pakai baju tidur. Salah gak sih? Gak salah sih menurut saya. Asal hatinya betul-betul siap. Ya. Dari bangunnya cepat-cepat karena biasanya pergi ke gereja pagi-pagi. Lama-lama bangunnya 15 menit sebelum ibadah online dimulai. Ini fakta saudara. Dan mari ingat ini, berikan waktu kita untuk mengalami kembali fase cinta mula-mula. Saudara mungkin bertanya bagaimana caranya? Bagaimana Ibu Lydia caranya? Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan bacakan ini dan saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku karena kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara harus nyanyi lagu yang tentang Roh Kudus itu. Bangkitkan rohmu di dalamku. Saudara minta. Kalau saudara udah kehilangan cinta itu, minta sama Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai cinta yang mula-mula itu. Jangan sampai saudara akan mengalami seperti yang di Efesus tadi, yang tadi di mana ya, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Kita kehilangan cinta yang mula-mula, kita kehilangan geloranya, kita kehilangan keinginan kita, kehilangan kerinduan sama Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan jadi orang Kristen yang sama dengan dunia ini, tapi berubahlah semakin serupa dengan Kristus. Kita berdiri bersama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyanyi lagu yang lama itu. Ajarku mengenalmu, bahwa aku lebih mengenalmu. Tak ada yang ya, ajar mengenal Tuhan. Bangkitkan rohmu yang ada di dalam saudara. Gak bisa, saya gak akan bisa dorong saudara. Salah satu yang tidak bisa saya lakukan adalah mengubah hati saudara dan keinginan saudara. Mau didorong bagaimanapun, kalau saudara gak mau, gak bisa. Tapi harus mau dari kerinduan kita sendiri. Nyanyi lagu ini ya. Tak ada yang kubanggakan. Tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanya
Walaupun mungkin hari ini saudara punya cinta yang mula-mula yang menggebu-gebu, penuh semangat, atau saudara sedang mengalami saudara padam cintanya sama Tuhan, saudara justru sedang mengalami fase tidak bertumbuh. Tapi hari ini saya akan berdoa sama seperti yang Mazmur tadi katakan. Bangkitkan Tuhan roh-Mu yang ada di dalam. Bangkitkan kecintaan-Mu di dalam. Bahwa aku mengenal dan mengasihi-Mu setiap waktu. Saudara, mungkin realitas seperti yang tadi saya katakan, banyak orang mengatakan di masa sekarang ini, justru realitas tentang Tuhan seperti menghilang perlahan-lahan. Mungkin karena sudah terlalu lelah menghadapi masalah dan pergumulan. Tapi saya rindu ketika saudara, kita akan nyanyikan refnya sekali lagi. Taruh tanganmu di depan dadamu dan jadikan doa di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Bangkitkan cinta-Mu di dalamku, Tuhan. Supaya aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Dan biarkan aku bertumbuh di dalam-Mu. Mari katakan bersama. Ajarku mengenal-Mu. Kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, saudara. Bahwa aku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku hamba berdoa ketika kami meletakkan tangan kami di atas dada kami, apapun posisi hati kami dan fase yang sedang kami lalui, hamba berdoa, bangkitkan roh-Mu di dalam kami, Tuhan. Berikan cinta-Mu yang mula-mula itu di dalam hati kami. Berikan semangat kami kembali. Berikan kecintaan-Mu yang dalam kepada kami. Ajar kami mengenal dan mengasihi-Mu. Beri kami kerinduan yang dalam akan Engkau. Di tengah-tengah masa yang semakin berat dan sukar ini. Di tengah-tengah masa-masa yang membuat orang semakin lupa akan Tuhan. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi dan mengenal Tuhan. Bangkitkan kerinduan-Mu untuk kami mengasihi-Mu, Tuhan. Bangkitkan kerinduan untuk kembali berdoa, kembali bersekutu dengan-Mu, kembali datang dan mengasihi Engkau. Berikan cinta-Mu di dalam hati kami, yang membakar dan membara, yang membuat kami rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Hamba berdoa agar hal-hal itu turun ke atas kami pada pagi hari ini. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam Tuhan. Hamba berhenti berbicara, Tuhan, tapi hanya Roh Kudus-Mu yang akan menaungi hati dan pemikiran kami pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkan pandanganmu kepada Dia. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus akan memelihara hati dan imanmu, pikiranmu di dalam Tuhan. Tuhan akan mengarahkan pandangannya dan matanya kepadamu. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya.
Tuhan akan memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dan membawa engkau semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Pulanglah pada pagi hari ini membawa berkat daripada Allah Bapa, sehingga hidupmu akan dipelihara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.